Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi hubungan negara dan konstitusi. Kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki aturan masing-masing yang diberlakukan dalam konteks kenegaraannya. Dalam hal ini kita berbicara konstitusi, di mana peran konstitusi tersebut untuk menjadi sebuah tata kelola dalam kelembagaan di setiap negara, supaya dalam pelaksanaan kenegaraan itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ketika ada permasalahan yang terjadi, maka di dalam aturan tersebut pun sudah jelas dan mengatur serta mengikat seluruh warga negara untuk dapat membatasi aktivitas atau kegiatan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Di sini kita melihat bahwa dalam konstitusi, pengertian konstitusi dalam arti luas bahwa konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan dasar atau hukum dasar, di mana hukum dasar yang dimaksud merupakan landasan aturan. Jadi aturan yang dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang hidup dalam suatu negara. Konstitusi dalam arti sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, di mana suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Jadi dalam hal ini, dalam arti sempit, konstitusi tersebut adalah aturan-aturan yang sudah dikodifikasi atau ada yang merupakan hukum formal yang diberlakukan di setiap negara. Menurut Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Tujuan konstitusi yang pertama itu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Kita tahu kita sebagai manusia memiliki hak asasi, diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan, dengan catatan apa yang kita inginkan ini jangan sampai juga merenggut hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, sehingga hal tersebut perlu dilakukan pembatasan supaya hak asasi tersebut tidak saling tumpang tindih atau terjadi permasalahan kemudian, sehingga dibuatlah aturan yang merupakan konstitusi yang disebut sebagai konstitusi itu. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Dengan adanya pedoman tersebut, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Jadi maksudnya pedoman tersebutlah yang menjadi dasar negara untuk dapat melangsungkan pelaksanaan kenegaraan itu. Karena tanpa adanya konstitusi, tanpa adanya aturan yang mengatur, akan mengakibatkan ketidakteraturan yang ada di suatu negara, sehingga dibutuhkan yang namanya aturan atau konstitusi untuk memperkokoh bangsa tersebut. Selanjutnya ada macam-macam konstitusi, ada yang konstitusi yang tertulis, tidak tertulis, atau kebiasaan atau konvensi yang hidup di dalam masyarakat.
konstitusi secara teoritis, konstitusi berdasarkan sifatnya, konstitusi berdasarkan unsur atau substansi yang dimiliki. Di sini kita melihat juga ada beberapa syarat untuk terjadinya konstitusi, di mana kita harus memperhatikan yang namanya kepentingan masyarakat, melindungi asas demokrasi, menciptakan kedaulatan yang tertinggi, dan menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Ini adalah syarat-syarat daripada konstitusi. Harus memenuhi syarat tersebut supaya mencapai keadilan, di mana aturan tersebut tidak melanggar hak-hak orang perorangan. Dalam hal ini hak-hak, maaf ya, bukan orang perorangan, tapi secara universal. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Nah, ini kita kenal kalau misalkan di konstitusi kita kenal dengan tata urutan perundang-undangan yang ada. Nanti akan dijelaskan kemudian. Fungsi konstitusi yang pertama, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Yang kedua, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan supaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu legal dan sesuai dengan aturan, tidak dilakukan secara semena-mena atau semaunya penguasa seperti dengan kekuasaan diktator yang ada. Yang ketiga, sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan. Jadi fungsi ini sebagai landasan kita atau tata cara kita bagaimana peralihan daripada suatu pemerintahan yang ada. Apakah kita mengatur atau kita menyepakati sistem pemerintahan yang presidensil atau parlementer dan seterusnya. Di sini kita melihat ada asas hukum yang saya angkat di sini. Yang pertama itu adalah asas legalitas. Asas legalitas yang dimaksud di sini tidak ada aturan yang berlaku tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Dalam artian bahwa kita tidak dapat diikat oleh aturan tanpa dia diberlakukan terlebih dahulu. Contoh kecil seperti ini. Ketika saya membunuh tapi belum ada aturannya, maka saya tidak bisa dinyatakan bersalah bahwa saya membunuh karena tidak ada aturannya. Tapi kalau misalkan saya membunuh sedangkan ada aturannya di dalam legalitas kenegaraan, maka saya dianggap bersalah. Jadi tidak ada aturan yang berlaku tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Tidak ada aturan yang berlaku tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Kita tidak dapat dikenakan sanksi ketika tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Asas persamaan di mata hukum, equality before the law. Jadi semua orang, semua masyarakat, semua penduduk itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Di dalam hukum semua memiliki hak yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan dalam hal ini, ya. Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi, di mana dasar negara kita tahu, dasar negara kita adalah Pancasila.
Pancasila yang kemudian diadopsi, Pancasila yang kemudian dijabarkan untuk menjadi tata aturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Atau contoh kecilnya, nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila yang kemudian dijabarkan menjadi atau ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk membuat Undang-Undang Dasar 1945, instrumennya adalah Pancasila. Instrumennya adalah dasar negara. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dasar negara, tapi aturan yang tertinggi yang ada di negara kita. Dasar negara kita apa? Pancasila. Hubungan antara negara dan konstitusi menurut Hamilton, dengan adanya konstitualisme, konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Jadi sama dengan fungsi dan tujuan yang sebelumnya sudah dijabarkan, bahwa konstitusi itu ada untuk membatasi pemerintah supaya tidak berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ini kita bisa lihat seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa konstitusi negara kita itu adalah Undang-Undang Dasar dan tata urutan yang ada di bawahnya. Sekarang kita masuk pada pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintahan, lagi-lagi disebutkan. Yang kedua, sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara, seperti yang disebutkan tadi, asas persamaan di mata hukum, tidak ada yang dibeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ini aturan-aturan yang sudah berlaku di Indonesia, silahkan dibaca. Terkait dengan hierarki perundang-undangan, ini pun diatur di dalam undang-undang. Disebutkan di dalam undang-undang terkait dengan undang-undang atau aturan yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Ini yang saya gambarkan terkait dengan batang tubuh dan bagaimana proses amandemen daripada Undang-Undang Dasar, terbentuknya aturan atau proses keberadaan daripada konstitusi yang ada di negara kita. Mungkin perubahan konstitusi. Jadi di sini perubahan konstitusi ada yang secara revolusi, ada yang secara evolusi. Di mana secara revolusi itu pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi. Ini yang kadang-kadang membuat sesuatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Revolusi di sini dalam artian bahwa adanya perubahan aturan di mana kekuatan rakyat, kekuatan masyarakat yang menuntut untuk melakukan perubahan itu. Salah satu contoh pada waktu zaman reformasi kemarin. Evolusi di mana dianggap bahwa perubahan aturan atau konstitusi kita itu dianggap penting, atau aturan yang ada saat ini itu sudah tidak berkesesuaian dengan kondisi masyarakat kita yang sekarang, sehingga butuh di-upgrade, butuh ditingkatkan, butuh dirubah, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi saya pikir itu mungkin yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Terkait dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya, saya pikir bisa ada cermati dari narasi yang terdapat di dalam PowerPoint. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mohon maaf ketika ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.